Karena dua sisi maksiat. Ada maksiat fi'lul mahdur, mengerjakan yang dilarang. Ada maksiat tarkul ma'mur, meninggalkan yang disuruh. Melakukan yang dilarang secara tabiat nafsu itu lebih nikmat daripada meninggalkan yang disuruh. Kita disuruh salat, tidak salat, nikmat bagi orang-orang yang nafsunya itu sudah rusak. Tetapi kenikmatan orang yang bermaksiat dengan meninggalkan salat tidak setinggi kenikmatan orang yang minum arak dan orang yang mengumbar syahwat dengan perbuatan zina. Bayangkan, dulu tidak sempat takbiratul ihram dengan imam saja, itu menjadi masalah bagi mereka. Bagi orang yang sudah merasakan lezatnya ibadat, bagi orang yang sudah merasa nikmatnya salat. Tapi bagi orang yang belum merasa kenikmatan ini, meninggalkan salat itu terasa kebahagiaan tersendiri. Wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu yaksibun, dijadikan indah oleh syaitan ma kanu yaf'alun, perbuatan yang mereka lakukan, melalaikan salat, menunda-nunda salat, tidak salat, bahkan dijadikan indah. Memang kata hayat semayang hana upa kaya-kaya laju dia, dijadikan indah. Wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu yaf'alun. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Lalu bagaimana sikap para ulama terdahulu, ulama salaf? Salaf ini dinisbatkan kepada sahabat, tabi'in dan tabi'in. Sekarang tidak ada lagi ulama salaf, walaupun ada yang ngaku-ngaku pengajiannya salaf ya, tidak ada lagi ulama salaf sekarang. Salaf itu sudah selesai. Ketika disebutkan salaf, artinya sudah terdahulu. Illa ma qad salafa, kecuali yang sudah terdahulu, maka disebut mereka salaf karena sudah terdahulu. Tabi'in, sahabat, tabi'in dan tabi'in. Maka menurut para ulama salaf, orang yang berbuat maksiat tanaqasa imanuhu bimiqdari ta'atil lati tarakah, akan berkurang kadar keimanannya dengan kadar kemaksiatan yang ia lakukan, dengan kadar ketaatan yang dia tinggalkan. Orang yang berbuat maksiat, karena dua sisi maksiat. Ada maksiat fi'lul mahdur, mengerjakan yang dilarang. Ada maksiat tarkul ma'mur, meninggalkan yang disuruh. Melakukan yang dilarang secara tabiat nafsu itu lebih nikmat daripada meninggalkan yang disuruh. Kita disuruh salat, tidak salat, nikmat bagi orang-orang yang nafsunya itu sudah rusak. Tetapi kenikmatan orang yang bermaksiat dengan meninggalkan salat tidak setinggi kenikmatan orang yang minum arak dan orang yang mengumbar syahwat dengan perbuatan zina. Tapi bagi orang yang imannya stabil, bahkan terganggu konsentrasinya dari melaksanakan salat saja sudah merasa tersiksa. Maka dulu sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf, suatu hari beliau terlambat datang ke masjid, tidak sempat takbiratul ihram dengan imam. Karena sebelum azan berkumandang, kafilah dagang beliau datang dengan ratusan ekor unta dan barang-barang di atasnya, kontainer di masa lalu. Ketika hampir selesai pekerjaan beliau mendata barang-barang tersebut, berkumandang azan. Karena dulu interval antara azan dan qamat itu tidak setertib sekarang, 5 menit setelah azan langsung qamat. Beliau berpikir bahwa durasi waktunya itu mungkin beliau selesaikan sedikit lagi pekerjaan ini daripada harus mengulangnya dari awal, baru beliau datang ke masjid. Ternyata prediksi beliau itu sedikit meleset. Beliau sampai ke masjid ketika Nabi sudah takbiratul ihram, walaupun beliau sempat di rakaat yang pertama dengan Nabi. Apa yang terjadi? Selesai sholat, beliau menghadap Nabi. Ya Rasulullah, saya disibukkan oleh barang dagangan yang baru datang sehingga tidak sempat takbiratul ihram denganmu. Maka sebagai wujud penyesalanku ya Rasulullah, 700 ekor unta yang baru datang tadi itu saya sedekahkan kepada Islam berikut dengan barang yang di atasnya, berikut dengan barang yang di atasnya. Kata Nabi, wahai Abdurrahman, fadilah takbiratul ihram dengan imam tidak tergantikan dengan nilai materi yang engkau sedekahkan. Tapi menurut Abdurrahman bin Auf, seolah-olah Nabi belum paham yang 700 ekor unta ini bawa barang apa saja. Beliau katakan, tapi ya Rasulullah,
di atas setiap ekor unta tersebut terdapat seorang budak yang memandunya. Maka berikut dengan budak itu aku merdekakan. Sambil tersenyum Nabi menjawab, tetap belum sepadan. Bayangkan, dulu tidak sempat takbiratul ihram dengan imam saja, itu menjadi masalah bagi mereka. Bagi orang yang sudah merasakan lezatnya ibadat, bagi orang yang sudah merasa nikmatnya sholat. Tapi bagi orang yang belum merasa kenikmatan ini, meninggalkan sholat itu terasa kebahagiaan tersendiri. Wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu yaksibun. Dijadikan indah oleh syaitan makanu yaf'alun, perbuatan yang mereka lakukan, melalaikan salat, menunda-nunda salat, tidak salat, bahkan dijadikan indah. Memang kata hayat semayang hana upa kaya-kaya laju dia, dijadikan indah. Wa zayyana lahumus syaitanu makanu yaf'alun. Nah, meninggalkan salat ini artinya tarkul ma'mur, meninggalkan yang disuruh. Ada fi'lul mahdur, melakukan yang dilarang. Makin tinggi derajatnya, maka akan makin berkurang keimanan tersebut. Maka berkuranglah keimanan dengan kadar ketaatan yang ia tinggalkan dan dengan kadar dosa yang ia kerjakan. Walakin, ini pendapat salafus saleh, hal yakfuru bimujarradi hadza tarki lil wajibat wal fi'li lil muharramat. Adakah hanya karena meninggalkan kewajiban dan hanya karena mengerjakan yang diharamkan pelakunya menjadi kufur? Hanya karena meninggalkan yang disuruh dan mengerjakan yang dilarang, adakah menjadi kufur? Idza lam yakun jahidan lil awal, bila tidak mengingkari tentang kewajiban dan tidak menganggap halal yang dilarang. Dasar dalil yang terdapat pada kita, di tangan kita, tahdina, memberikan petunjuk ila annal muslima la yakfuru bi fi'lihi lidzunub. Seorang muslim tidak menjadi kafir karena melakukan dosa. Hidup dalam riba sejak bayi sampai tua, orang yang berbuat zina setiap hari dan malamnya, orang yang minum arak tidak ada habis-habisnya, tidak menjadi kafir karena perbuatan dosa ini. Wala bitarkihi lil wajibat, dan tidak pula menjadi kafir karena meninggalkan kewajiban. Orang yang tidak bayar zakat, orang yang tidak puasa, orang yang tidak naik haji, bahkan orang yang tidak mengerjakan sholat, selama dia tetap meyakini bahwa sholat itu wajib, tidak pernah sholat, tidak menjadi kafir. Bal yanqusu dzalika min imanihi, tetapi setiap kali dilakukan maksiat akan berkuranglah kadar keimanannya. Wa yakunu amruhu ilallah, masalah nanti di akhirat masuk surga atau neraka itu bukan kewenangan manusia, itu kewenangan Allah Ta'ala. Wa insya'a ghafara lahu, kalau Allah mau Allah sah saja mengampuni dosanya. Wa insya'a azabahu, kalau Allah mau Allah sah saja untuk menyiksanya. Bagaimana tidak? Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi menceritakan tentang seorang lonte Bani Israel. Lonte itu pekerjaannya hanya maksiat saja tiap malam. Allah ampuni dosa lonte Bani Israel ini karena kasih sayangnya kepada seekor anak anjing. Dan kita nggak berhak menggugat, ya Allah saya setiap hari di masjid rukuk dan sujud di dalamnya, membersihkan masjid, melayani masjid, ngapa masuk neraka? Allah Ta'ala sah memasukkan seorang hamba ke dalam neraka hanya sebuah kemaksiatan kecil, dan Allah berhak untuk mengampuni banyak dosa dan memasukkan dia ke dalam surga. Itu kewenangan Allah, bukan kewenangan manusia. Tapi sekarang banyak sekali manusia yang mengambil kewenangan tersebut. Nya bid'ah tamau neraka, je bid'ah tamau neraka, wajib dalam neraka. Ya. Seolah-olah dia sudah punya manifest neraka. Ya. Padahal itu kewenangan Allah. Lau syaa 'adzabahu, lau syaa ghafara lahu. Kalau Allah mau Allah ampuni, kalau Allah mau Allah akan siksa. Itu iradah namanya, masyiah. Nah, bicara hal seperti ini mesti ada dalil. Dalil yang paling terang menyatakan yang demikian adalah firman Allah Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang mempersekutukan dirinya dengan sesuatu yang lain. Hanya itu yang Allah tidak ampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, tapi Allah akan ampuni selain dosa syirik kepada orang yang Allah kehendaki.
Tapi ya Allah, dia berbuat zina sejak baru balik sampai mati, saya ampuni, kata Allah. Tapi ya Allah, dia berbuat mencuri pekerjaannya dari hidup sampai mati, saya ampuni, kata Allah. Ya Allah, dia ini minum arak, memang produsennya, saya ampuni, kata Allah. Itu kewenangan Allah. Hanya Allah tidak akan ampuni satu perkara, orang yang mempersekutukannya. Allah tidak akan ampuni, dan Allah akan menghukum orang yang mohon ampun kepadanya. Maka diingatkan, la makana lin nabiyyi walal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba. Tidak patut bagi Nabi Muhammad maksudnya, walal ladzina amanu, tidak patut pula bagi orang-orang yang beriman. Apa yang tidak patut? Ay yastaghfiru lil musyrikin, untuk mohon ampunan dosa orang-orang musyrik, orang-orang yang mempersekutukan Allah, tidak patut dimohon ampunkan dosanya. Walau kanu ulil qurba, sekalipun orang musyrik itu adalah kerabatnya. Dari ayat ini para ulama simpulkan, kalau mohon ampun saja tidak boleh, padahal mohon ampun itu hanya normalisasi. Kalau bahasa di Samsat sekarang ini pemutihan, hanya bayar pajak pokoknya tanpa denda. Mohon ampun itu hanya dihilangkan dosanya saja, tidak diberikan pahala dan tidak diberikan ganjaran. Kalau mohon ampun saja tidak boleh, maka mohon kasih sayang Allah kepada orang ini lebih-lebih tidak boleh. Maka para ulama sepakat, menyebutkan kata almarhum kepada orang kafir adalah haram. Apa makna haram? Bila dilakukan berdosa. Tapi betapa wartawan-wartawan muslim hari ini memberitakan orang kafir meninggal dunia dengan kata-kata almarhum dan almarhumah. Dulu ada sundel bolong meninggal dunia, Suzanna itu Kristen, tapi media-media itu memberitakan telah meninggal dunia almarhumah Suzanna. Untung tidak dibahasakan telah berpulang ke rahmatullah. Almarhumah. Ketika Margaret Thatcher meninggal dunia, berita-berita termasuk di Harian Serambi Indonesia di Aceh, almarhumah Margaret Thatcher. Haram hukumnya. Apa makna haram? Berdosa orang yang melakukannya. Makanya dalam bahasa Arab disediakan slot kosakata untuk menyebutkan orang kafir yang meninggal dunia dengan kata-kata ar-rahil, yang telah berangkat ke gebungka. Dalam bahasa Aceh arwahnyo, dalam bahasa Indonesia mendiang, untuk orang kafir yang meninggal dunia, bukan pula bangkai, mendiang. Tapi untuk orang Islam yang meninggal dunia, seburuk apapun perilakunya semasa hidup, tetap sah didoakan ampunan dan sebutan almarhum. Telah meninggal dunia dan berpulang ke rahmatullah, almarhum Panglima Pencuri 7. Tetap sah selama dia Islam, mati dalam keadaan Islam. Tapi orang yang meninggal dalam keadaan kafir tidak boleh didoakan kebaikan. Mohon ampun saja tidak boleh, apalagi mendoakan rahmat. Maka ada banyak hadis yang menjelaskan petunjuk ataupun indikasi dari ayat surat An-Nisa 48 ini. Di antaranya terdapat hadis qudsi riwayat Imam At-Tirmidzi, Ibna Adam lau ataitani biqirabil ardi khataya, wahai anak keturunan Adam, kalaulah engkau mendatangiku dengan membawa dosa mendekati ukuran planet bumi, kita temui Allah di hari akhirat, tapi dosa yang kita bawa itu hampir sebesar planet bumi. Summa laqitani, kemudian engkau bertemu denganku, la tusyriku bi syai'a, sedangkan engkau tidak pernah mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun, ataituka biqirabiha maghfiratan, saya akan datangkan kepadamu dengan ukuran yang sama ampunan dari sisiku. UBI tepubut desya, Allah berikan kemampuan untuk mengampuni sebesar ukuran yang sama. Maka ada orang alim yang menulis buku, judulnya Jibalul Dzunub, gunungan dosa, bukit barisan dosa, wasailanul ghufran, dan air bah pengampunan. Gunung sebesar apapun, ketika diserang oleh air bah, dia akan rontok, hancur. Makanya dalam penjelasan
di siaran-siaran ilmu pengetahuan, National Geographic, Discovery Channel dan lain sebagainya, jelaskan bahwa ada banyak daratan yang kemudian berubah menjadi lautan disebabkan karena air bah di masa lalu. Sedangkan pulau-pulau yang kita lihat sekarang itu hanya puncak gunung di masa lalu berubah menjadi pulau. Maka ada acara di National Geographic itu Drain the Ocean, mengeringkan lautan. Dibuat ilustrasi dengan grafik yang luar biasa hebat, bagaimana ketika air itu dikeringkan dari lautan hanya dengan permainan visual saja. Kita melihat ternyata pulau-pulau itu hanya puncak bukit saja yang sudah digenangi air, tinggal puncak bukit yang tersisa. Gunung ditelan oleh lautan. Ini kemampuan Allah Ta'ala. Maka dalam sebuah riwayat yang lain, Allah menyatakan, aznaba abdi dzanban fastaghfarani, ada seorang hambaku berbuat dosa lalu dia mohon ampunan, faghafartu lahu, aku ampuni, kata Allah. Aznaba abdi dzanban fastaghfarani faghafartu lahu, lalu hambaku itu berbuat dosa lagi, minta ampun, saya ampuni lagi. Diulang 3 kali. Di akhirnya Allah jelaskan kenapa orang yang sama melakukan dosa yang sama berulang-ulang mohon ampunan tetap diampuni oleh Allah Ta'ala. Ternyata jawabannya satu, alima abdi anna lahu rabban ya'khudhu bidzambi, karena kesadaran hambaku bahwa dia memiliki seorang Tuhan yang Tuhan ini ya'khudhu bidzambi, bila ingin menghukum satu dosa sudah cukup, wa yaghfirudz dzunub, dan Tuhan yang sama sanggup mengampuni banyak dosa. Kalau ingin mengampuni banyak dosa pun Allah akan ampuni, tapi kalau Allah ingin menghukum satu dosa saja sudah cukup. Nabi Adam hanya makan buah kuldi saja, yang sebenarnya itu bukan maksiat, tapi hanya karena pelakunya Nabi Adam itu dianggap kemaksiatan oleh Allah. Andai kata orang-orang model kita yang melakukan, diabaikan oleh Allah, dicueki oleh Allah. Tapi karena Nabi Adam, karena kedekatan dengan Allah Ta'ala, perilaku kecil dari seorang yang sangat dekat itu kita anggap sebagai dosa yang berat. Maka Allah hukum Nabi Adam untuk turun ke bumi. Itu kalau Allah ingin menghukum. Tapi kalau ingin memaafkan, maka betapa banyak orang-orang yang berbuat maksiat, justru dalam kemaksiatannya itu Allah berikan fasilitas, makin kaya, makin hebat hidupnya. Tapi itu sebenarnya masuk kategori istidraj. Maka dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, beliau katakan, idza ra'aitallaha yu'til 'abda 'ala ma'asihi ma yuhibbu minad dunya fa inna ma huwa istidraj. Bila engkau melihat Allah memberikan kepada seorang hamba segala kesenangan dunia atas perilaku maksiatnya, salat tidak, puasa tidak, zakat tidak, tiap malam minum arak, berzina suka-suka hati, main judi, main game chip itu tiap hari, tapi ternyata hidupnya makin senang, makin meningkat, fa inna ma huwa istidrajun, itu adalah istidraj, kata Nabi, istidraj. Wa tala qaulahu ta'ala, lalu Nabi bacakan ayat Al-Quran, la yahsabanna alladhina zalamu annama numli lahum khairun li anfusihim, jangan sekali-kali orang yang berbuat zalim itu menyangka numli lahum, kami imla, kami dikte, kami penuhi keinginan mereka, khairun lahum, itu sebuah kebaikan, bal huwa syarrul lahum, tapi itu adalah sebuah keburukan. Innama numli lahum liyazdadu isman, kami tuang kenikmatan itu, kami penuhi syahwatnya agar dia terus menambah dosa, liyazdadu isman, agar dia terus menambah dosa. Maka nauzubillah, ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.